Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Cakrabuana di sini akan mempresentasikan tugas agama bersama Abdullah Jaya Sampurna, teman saya. Di sini kita bisa lihat pendahuluan, yaitu membumikan Islam di Nusantara. Selanjutnya ada latar belakang. Di latar belakang, sebelum agama Islam terdapat agama yang terlebih dahulu ada di Indonesia seperti agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Islam sebagai agama pendatang di Nusantara dibawa oleh pedagang Arab yang berdagang di Indonesia. Islam disebarkan melalui strategi dakwah, melakukan berbagai adaptasi menghadapi budaya yang ada di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara mempunyai pengalaman yang berbeda-beda di setiap pulau di Indonesia, yang disebabkan keragaman budayanya dan tradisi yang ada di pulau tersebut. Jadi cara terbaik menyebarkannya dimulai dari pulau yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasi, mengekspresikan Islam yang khas dan melahirkan Islam yang majemuk. Islam yang telah menyebar ke pelosok dunia, suka atau tidak suka, perlu menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya lokal tiap negara. Umat Islam dan tradisinya akan sulit berkembang apabila hanya mengikuti pada kajian-kajian Islam klasik yang cenderung tekstual dan tertutup di dunia yang modern seperti sekarang. Selanjutnya lagi ada rumusan masalah. Di sini terdapat pertanyaan, yaitu bagaimana transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Lalu yang kedua ada bagaimana alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman. Ketiga ada bagaimana peranan Islam membumikan Indonesia. Lalu yang terakhir ada bagaimana ajaran Islam dalam konteks kemodernan. Yang selanjutnya akan dijelaskan atau pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya Abdullah Jaya Sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Abdullah Jaya Sampurna dengan NIM 12200909 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan. Pembahasannya itu yang pertama ada transformasi wahyu dan implikasi terhadap corak keberagaman. Islam dapat digambarkan di satu sisi sebagai tradisi tinggi dan sisi lain sebagai tradisi rendah. Dalam sebutan pertama adalah firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dibandingkan dengan sebutan Islam yang kedua. Pada daftaran ini Islam yang terkandung dalam nas atau teks suci bergumul dengan realitas sosial pada masyarakat yang berbeda-beda secara kultural. Dalam sebutan pertama, Islam adalah agama wahyu yang seolah-olah berada di langit dan keberadaannya bersifat mutlak. Maka pada sebutan kedua, Islam telah berada di bumi, menjadi agama masyarakat, dan kebenarannya pun menjadi relatif. Implikasinya pada daftaran ini Islam menjadi Islams. Dalam ajaran Islam, wahyu Allah berupa tanda-tanda ayat yang juga memanifestkan dirinya dalam bentuk tanda-tanda. Terdapat istilah W kecil dan W kapital. W kecil mengacu pada tanda-tanda petunjuk, nasihat, dan ketetapan Allah. W kapital difirmankan untuk menjawab beberapa masalah yang ditemukan jawabannya dalam tanda wahyu yang terbentang untuk memotivasi manusia. Selanjutnya ada perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu Islam dan budaya lokal. Nilai-nilai transendental dikaitkan dengan agama. Oleh karena itu, sering dipahami sebagai dogma yang kaku. Namun,
nilai-nilai budaya relatif dianggap lebih fleksibel daripada standar normatif menurut kesepakatan masyarakat karena perbedaan agama dan budaya. Nilai-nilai agama seringkali terbenturan dengan nilai-nilai budaya lokal. Selanjutnya ada peranan Islam membumikan Indonesia. Dalam konteks sejarah, Islam berkembang di Nusantara tepatnya pada abad ke-15 dan khusus di tanah Jawa, Wali Songo mempunyai peran yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya. Budaya dijadikan sebagai media dalam menyebarkan Islam dan mengenal nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat secara persuasif. Selanjutnya ada ajaran Islam dalam konteks kemodernan. Para ahli memiliki pendapat masing-masing tentang kemodernan Islam. Ada yang menekankan bahwa modern artinya menghargai sesuatu yang rasional. Sebaliknya, yang selalu mengetengahkan emosi disebut tidak modern. Islam tidak menentang upaya rasional, tetapi Islam tidak berhenti pada hasil upaya rasio atau akhlak, bahkan menganjurkan pengguna rasio atau pikir untuk menghayati segala sesuatu. Akan tetapi, Islam menghendaki agama manusia memanfaatkan potensi untuk menggapai kebenaran ilmiah. Dan selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita sudah sampai di tahap penutup, di mana kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surat di Al-Quran. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.